Oke, kembali lagi di flow yang keempat, mata kuliah keamanan komputer. Pertemuan keempat itu mengenai data enkripsi ya. Setelah kalian melihat part-part yang sebelumnya, diharapkan kalian sudah memahami. Kemudian kita masuk ke flow yang keempat ini mengenai digital certificate ya. Salah satu contoh penerapan kriptografi ataupun enkripsi di bidang digital certificate. Nah, a digital certificate is an electronic card that provides credential information while performing online transaction. Jadi apa ya, bentuk penerapannya ataupun pengertiannya adalah sebuah electronic card ataupun kartu elektronik yang menyediakan informasi yang rahasia, yang kredensial selama menjalankan transaksi online. Ya, itu penjabaran dari yang pertama ini, kalimat pertama. Kemudian, it acts as an electronic counterpart ya, to a driver's license, passport, or membership card, and verifies the identity of all users involved in online transaction. Ya, jadi dia juga berperan sebagai electronic counterpart untuk ini ya, surat izin mengemudi, SIM gitu, driver license, paspor elektronik ya, e-paspor, atau kartu-kartu membership ataupun keanggotaan ya. Dan juga memverifikasi ya identitas dari seluruh pengguna ya yang terlibat di dalam transaksi sebuah online ya, transaksi online itu. Kemudian a digital certificate generally contains, jadi dia secara umumnya terdiri dari ini ya. Yang pertama adalah details of owner, public key. Jadi ada tetap ini ya, public key-nya. Terus detail dari public key dari pemilik sertifikat ini ada di dalam digital sertifikat ini. Kemudian ada nama dari pemilik sertifikat ini. Kemudian ada expirednya ataupun kadaluarsa dari public key-nya itu. Kemudian ada name of the certificate authority ya, nama dari otoritas sertifikatnya, CA-nya, yang issued the digital certificate, yang menerbitkan sertifikat ini. Siapa sih? Biasanya sih sertifikat authority itu lembaga gitu ya. Siapa sih yang menerbitkan menerbitkan digital sertifikat ini? Lembaga mana? Begitu. Kemudian ada juga serial number of digital signature ya. Jadi ada serial number-nya juga. Kemudian digital signature of the CA issuer-nya. Nah, jadi perbedaannya dengan yang di sini tadi, itu kalau yang di sini adalah nama dari lembaganya, kalau yang sini adalah ada metadata tertentu yang berisi mengenai digital signature dari lembaga yang menerbitkan sertifikat digital ini. Jadi ada metadata di dalam sebuah sertifikat digital begitu. Oke. Nah, terus cara kerjanya. How digital certificate itu bekerja ya. Kita lihat dari sini, di nomor 1 dulu ya. Itu adalah si user. Dia mempunyai public key dan private key ya. Nah, user applies for certificate. Nah, rumah ini adalah registration authority ya. Lembaga yang berfungsi untuk mendaftarkan kalau kita mau buat sertifikat digital ya. Nah, di situ sudah diterbitkan public key. Kemudian masuk ke sini ya. Si ini registration authority ataupun RA itu request for issuing certificate ke certification authority ataupun lembaga penerbit sertifikat digital itu ya. Dia request, terus kalau disetujui CA akan langsung kirim ke user itu public key-nya.
public key sertifikat ya. Namun baru sertifikat di public key-nya saja. Kemudian selain ataupun setelah itu, si CA ini juga akan mengupdate informasinya ke Validation Authority ataupun VA ya. Ada lagi lembaga yang berfungsi untuk memvalidasi digital sertifikatnya ini. Kemudian 4 ya. Kita lihat ininya 4 ke sini. Terus setelah dia mengupdate informasi, si pengguna juga akan mengirimkan ya public key sertifikatnya ini dikirimkan ke ini ke toko ya. Message in public key certificate signed with digital signature. Dia mengirimkan pesan di ininya, di sertifikat digitalnya itu yang masih di public key ke shopnya dia. Kemudian di shop itu dia memvalidasi validation of electronic signature dan juga inquiries about public key certificate validity to validation authority. Jadi dia juga membutuhkan ini ya public key certificate validity untuk otoritasnya. Ya. Jadi dia membutuhkan validitas ya, validitas public key sertifikatnya supaya bisa divalidasi. Kemudian setelah didapat ininya, terus dia kirim ke VA-nya dia. Public key sertifikat itu diteruskan ke VA. Nah, baru dari VA tadi dengan data yang sama, yang sinkron dengan yang telah diupdate oleh si CA tadi, akan diterbitkan resultnya ataupun sertifikat digital yang secara utuh ya sudah di private key-nya. Oke ya, mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan itu bisa kalian pahami dengan mudah. Kalau masih ada pertanyaan ataupun kebingungan, kalian bisa komen di bawah video ini ataupun bisa japri saya ataupun juga bisa omongkan di WA grupnya kita ya. Tetap dukung dan support channel YouTube ini ya, supaya teman-teman yang lain yang ingin belajar mengenai materi keamanan komputer itu bisa mendapatkannya ataupun mengaksesnya dengan mudah ya. Tetap klik like ya, kemudian subscribe dan juga share, dan juga tak lupa kalian bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian bisa tetap update informasi ataupun materi-materi yang terkini mengenai keamanan komputer ya. Demikian, terima kasih, selamat sore, salam budi luhur.